Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kadangkala dalam hidup ini kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi jalan buntu. Kita sudah mencoba semua usaha yang bisa kita lakukan, tetapi kita belum berhasil keluar dari masalah kita. Bahkan kita sudah berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, tetapi kadangkala jawaban yang kita tunggu-tunggu belum kunjung datang. Dan kadang kita bertanya apakah Tuhan sungguh-sungguh peduli kepada kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh terlibat dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan masalah dan pergumulan yang kita hadapi? Bapak Ibu, ada sebuah aliran dalam filsafat yang disebut deisme. Deisme ini adalah sebuah aliran filsafat yang percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan manusia juga, dan kemudian Tuhan memberikan serangkaian hukum alam atau sistem untuk mengatur jalannya alam semesta dan untuk mengatur kehidupan manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah ikut campur di dalam kehidupan manusia dan di dalam semua perjalanan alam semesta ini. Dengan kata lain, aliran filsafat deisme ini percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia, tetapi Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, apakah benar Tuhan seperti itu? Mari kita mencoba mencari jawabannya di dalam firman Tuhan, dan kita yakin bahwa ketika kita ingin mengenal tentang Tuhan, kita akan menemukan jawaban yang terbaik dan paling tepat di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah tempat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, Paulus dalam ilham Roh Kudus menyampaikan kepada kita sesuatu yang dia yakin sepenuhnya. Tuhan ingin meyakinkan kita akan kebenaran yang sedang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Mari kita teliti satu persatu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Bapak Ibu, Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Apa pekerjaan yang baik yang sudah dimulai oleh Tuhan itu, dan kapan Tuhan memulai pekerjaan yang baik itu? Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, kita bisa memahami bahwa pekerjaan yang baik yang dimulai oleh Tuhan itu adalah pada saat kita menerima berita Injil. Pada saat kita percaya kepada Kristus, saat itu kita ditebus, kita dibawa keluar dari kehidupan yang berdosa dan kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita terbebas dari ancaman hukuman dan kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Kristus, saat itulah pekerjaan baik dari Tuhan mulai terjadi dan mulai dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Saat itu kita dibawa keluar dari kehidupan kita yang sia-sia. Kita ditebus dari hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang tidak punya pengharapan. Kita sekarang mempunyai tujuan yang pasti dalam hidup ini. Kita mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal. Kita mempunyai kepastian dalam hidup ini. Itu adalah pekerjaan yang baik yang sudah dimulai oleh Tuhan dalam hidup kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tidak hanya menebus kita dan kemudian membiarkan kita berjuang sendiri dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bagian selanjutnya berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya berhenti dengan menebus kita, tetapi Dia terus terlibat dalam kehidupan kita. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Setelah kita ditebus, kita terus disempurnakan, kita terus dikuduskan. Karakter kita diubah, hidup kita diperbarui. Dulu ketika kita belum mengenal Tuhan, mungkin kita mempunyai karakter-karakter yang kurang baik, mungkin kita seorang yang pemarah. Pada saat kita mengenal Kristus, kita mulai berubah menjadi lebih sabar. Kita tidak serta-merta menjadi orang yang sabar sama sekali. Belum, saudara.
Karakter kita terus bertumbuh, kita terus dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang lebih sabar. Kalau dulu kita adalah orang yang mudah khawatir, kita orang yang pesimis. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak serta-merta berubah menjadi orang yang optimis. Tapi kita terus dibentuk dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi orang yang lebih optimis, untuk menjadi orang yang lebih percaya dan berserah kepada Tuhan. Itulah yang terus dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi di sini kita mendapat jawaban bahwa dalam setiap masalah kita, dalam setiap persoalan kita, dalam setiap pergumulan kita, ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Mungkin apa yang kita rasakan bukanlah hal-hal yang menyenangkan. Mungkin kita menghadapi seolah-olah jalan buntu dalam pekerjaan kita. Mungkin kita sudah berusaha mendidik anak-anak kita dengan baik, tetapi perilaku mereka belum sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin juga kita dilukai oleh perlakuan orang lain kepada kita. Dan banyak hal yang mungkin kita rasakan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Bapak Ibu, tapi di dalam itu semua kita tahu ada tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan yang bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Di balik semua hal yang tampaknya tidak menyenangkan. Kebaikan itu adalah pembentukan karakter kita. Kita semakin disempurnakan dan dikuduskan. Dan Tuhan terus bekerja supaya panggilannya dan rencananya dalam hidup kita suatu saat nanti akan digenapi. Karena itu jangan kita berputus asa. Mari kita tetap bersukacita. Mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu di balik semua hal yang terjadi dalam hidup kita, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ada keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, dan di bagian terakhir dari ayat yang ke-6 ini, kita akan baca ulang ayat ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, pada saat kita menerima Kristus tadi, akan meneruskannya. Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Semua yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, semua perjuangan kita dalam mengikut Yesus, semua kesetiaan kita kepada Tuhan, semua karya Tuhan dalam hidup kita akan mencapai kesempurnaannya pada hari Kristus Yesus. Pada hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, maka kita akan mengalami semua berkat Tuhan secara sempurna. Hari ini kita tinggal dalam dunia, kita sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita tidak serta-merta dibebaskan dari semua kesulitan dan penderitaan. Tetapi nanti ketika Tuhan Yesus datang, maka tidak ada lagi air mata. Kita akan merasakan sukacita kekal, kehidupan kekal yang abadi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sebuah gambar kepada Bapak Ibu. Di gambar ini kita melihat ada seseorang yang sedang membuat sebuah coretan atau sketsa di dinding. Bapak Ibu, sketsa ini tampaknya tidak ada artinya apa-apa dan tidak ada nilai seni, tidak ada nilai keindahan. Dan kalau kita tidak tahu siapa orang yang sedang membuat coretan atau sketsa ini, kita mungkin akan berpikir dia orang yang iseng mungkin. Bahkan apa yang dia lakukan ini mengotori dinding ini. Dinding yang putih bersih, dia coret-coret dengan sebuah bentuk yang tidak jelas dan tidak mengandung nilai keindahan apapun. Tetapi tahukah Bapak Ibu, siapakah orang ini? Orang ini adalah Pablo Picasso. Pablo Picasso adalah seorang maestro, seorang pelukis yang hebat. Semua karyanya bernilai mahal, diburu oleh semua kolektor, oleh semua pecinta seni lukis di seluruh dunia. Bapak Ibu, setelah kita tahu siapa orang yang sedang membuat coretan ini, walaupun coretan ini masih belum menunjukkan suatu bentuk yang indah, kita tahu pasti bahwa dinding ini nanti akan ditutup dengan suatu lukisan yang sangat indah, suatu lukisan yang bernilai seni sangat tinggi. Kenapa kita bisa tahu akan hal itu? Kenapa kita bisa yakin akan hal itu? Karena kita tahu siapa orang yang sedang membuat coretan di dinding ini. Dia tidak akan berhenti sampai dia akan menghasilkan sebuah lukisan yang indah. Memang saat ini tampaknya tidak ada bentuk, tidak ada nilai keindahan di dinding ini. Tetapi karena kita tahu bahwa Pablo Picasso lah yang sedang membuat coretan-coretan ini, kita tahu hasil akhirnya nanti pasti adalah sebuah lukisan yang sangat indah. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kadangkala kita melihat hidup kita adalah sebuah kegagalan. Kadangkala kita melihat hidup kita penuh dengan masalah. Tetapi jangan melihat itu saja. Mari kita melihat siapa pribadi di balik hidup kita.
Siapa pribadi yang sedang mengerjakan hidup kita? Pada saat kita melihat hidup kita yang penuh dengan masalah, maka kita cenderung akan putus asa. Tetapi ketika kita melihat pribadi yang sedang mengerjakan hidup kita, siapa pribadi di balik itu, maka kita bisa yakin bahwa hidup kita akan menghasilkan sebuah karya yang indah. Hasil akhirnya nanti adalah sebuah mahakarya yang indah, karena ada Tuhan, ada Sang Maestro Agung itu yang sedang mengerjakan kehidupan kita. Bapak Ibu, mari hari-hari ini mungkin kita menghadapi kesulitan, menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik dalam diri kita. Ketika kita menerima berita Injil, ketika kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Dan kemudian dalam perjalanan hidup kita, Tuhan terus mengerjakan kehidupan kita tanpa berhenti. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Tuhan terus menjadikan kita menjadi sebuah karya yang indah, hingga menuju kepada kesempurnaan nanti. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali, tidak ada lagi air mata. Kita akan merasakan sukacita selama-lamanya, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami tahu sekarang bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, betapapun buruknya atau sulitnya situasi yang mungkin kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan terus membentuk kami lewat semua situasi yang kami hadapi saat ini. Dan ajarkanlah kami untuk selalu menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang menopang kami. Ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami untuk menghasilkan karya yang indah, sehingga hidup kami akan mewujudkan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang sudah Engkau rencanakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami senantiasa kekuatan, sukacita, optimisme untuk menghadapi hidup ini, karena ada Tuhan yang menyertai kami dan bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.